Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk materi IPA selanjutnya adalah mengenai pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Nah, tentunya di sekitar tempat tinggal kalian pasti ada hewan-hewan yang dipelihara, bukan? Nah, hewan-hewan tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti sebagai bahan makanan, kemudian sebagai bahan obat-obatan, dan untuk tenaganya juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Berikut ini adalah beberapa contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Yang pertama, ya ini adalah gambar ayam ya. Nah, ayam ini dimanfaatkan oleh manusia, biasanya diambil telurnya, kemudian juga dagingnya. Pasti di sini sudah pada pernah makan daging ayam kan, sama telur ayam juga kan? Ya, oke. Hewan lain. Nah, ini adalah hewan kerbau. Dan juga atau hewan contoh lainnya adalah sapi. Nah, sapi atau kerbau itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Pertama, dagingnya bisa dimanfaatkan untuk dimasak ya. Pasti sudah pernah makan daging sapi semua kan? Tapi kalau daging kerbau pasti belum semuanya pernah makan. Oke. Selain itu, sapi dan kerbau juga tenaganya bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah. Jadi kalau petani itu biasanya memanfaatkan sapi dan kerbau itu untuk membajak sawahnya anak-anak. Jadi sebelum ditanami padi, itu biasanya sawahnya dibajak dulu supaya tanahnya lebih gembur. Nih, ada yang tahu ini ikan apa? Iya, ada ikan koi. Ikan koi itu biasanya dimanfaatkan untuk hewan peliharaan ya. Dipelihara untuk hewan hias di sekitaran rumah. Nah, selain koi, ada hewan juga yang bisa dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Seperti misalnya kucing dan juga kelinci. Atau mungkin tetangga kalian juga ada yang memanfaatkan hewan anjing sebagai hewan peliharaan. Nah, ada juga hewan yang berperan sebagai untuk menjaga keseimbangan alam. Ini ada tikus. Nah, tikus ini biasanya dimakan oleh ular, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak akan dimakan tikus, karena tikus-tikusnya tadi kan sudah dimakan ular ya. Jadi Pak Tani bisa memanen padinya. Ular-ular di sawah tadi kan memakan tikusnya ya. Nah, itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam anak-anak, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Kalau tikusnya habis dimakan ular, pasti padinya juga tidak akan dimakan oleh tikus. Makanya Pak Tani bisa memanen padinya. Nah, apa akibatnya jika alam tidak terjaga? Nah, jika alam tidak terjaga itu ada beberapa contoh. Sebagai contohnya, kalau ular sawah musnah atau hilang dari sawah, tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jadi, jumlah tikus kalau nggak dimakan ular pasti kan semakin banyak. Nah, akibatnya
padi-padi yang ditanam Pak Tani tadi akan habis, sehingga akan habis dimakan oleh tikus, sehingga Pak Tani bisa saja gagal memanen padinya. Itu sebabnya untuk di lahan pertanian, ular itu juga mempunyai peran yang cukup penting anak-anak. Jadi, ular ini meskipun terkesan berbahaya, tapi ular juga membantu Pak Tani. Membantunya yaitu dengan memakan hama-hama tikus tadi. Karena kalau tikusnya nggak dimakan, nanti padinya akan habis. Kalau padinya habis, Pak Tani nggak bisa panen, jadinya Pak Tani tidak bisa menjual beras. Seperti itu. Oke, cara menjaga keseimbangan alam. Jadi ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam di sekitar kita. Yang pertama adalah tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan, karena hal ini dapat mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Itu sebabnya kenapa ada hewan-hewan yang dilindungi, karena dulunya belum ada peraturan untuk melindungi hewan tersebut, sehingga manusia memanfaatkannya secara berlebihan dan secara terus-menerus. Akhirnya hewan-hewannya berkurang banyak dan di alam pun juga semakin sedikit. Itu sebabnya kalau hewannya semakin sedikit, maka keseimbangan alamnya juga akan terganggu dan hewannya juga akan menjadi langka. Yang kedua, caranya adalah menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Nah, jadi kita harus menjaga habitat dan tempat hidup hewan. Seperti contoh pada materi kerusakan lingkungan yang sebelumnya Bu Asri jelaskan, itu kita harus menjaga hutan ya, karena dalam hutan tersebut ada banyak hewan atau satwa-satwa yang hidup. Kalau habitatnya atau tempat tinggalnya dirusak atau dibakar, maka bisa saja hewan-hewan tersebut juga ikut mati dan akan menyebabkan punah. Oke, cara yang ketiga adalah tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Contohnya, ada yang menjual gading gajah. Padahal gading gajah atau hewan gajah adalah hewan yang dilindungi karena terancam punah. Contoh lain, ada yang membeli kulit harimau untuk hiasan dinding atau untuk karpet. Nah, itu juga tidak boleh karena harimau adalah hewan yang langka atau hewan yang dilindungi. Nah, anak-anak, kita harus senantiasa menjaga habitat hewan-hewan agar hewannya bisa tetap hidup dan untuk generasi selanjutnya bisa mengenal, oh ini hewan yang namanya harimau, oh ini yang namanya gajah, seperti itu ya. Oke, sekian dari materi yang Bu Asri sampaikan. Apabila dari 3 materi yang telah Bu Asri sampaikan ini kalian ada kesulitan, kalian bisa langsung menghubungi Bu Asri ya. Dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Oke, semangat terus dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.